Mimin tanya dulu nih bos, kamu pernah dengar soal blok Ambalat? Kalau belum, ya wajar. Soalnya media kita lebih sibuk bahas lamaran artis sama settingan seleb TikTok. Padahal ya, di ujung laut Kalimantan sana, Indonesia dan Malaysia udah puluhan tahun grab-grepe batas laut masing-masing. Rebutan wilayah, rebutan sumber daya, tapi yang paling menyedihkan, rakyatnya malah banyak yang nggak tahu apa-apa. Hari ini Mimin bakal kupas habis soal blok Ambalat. Mulai dari sejarahnya kenapa Malaysia ikut campur, dan kenapa sampai hari ini kita belum juga benar-benar menang. Jadi siapin kopi karena konten ini bukan buat yang suka skip-skip. Oke, kita mulai dari definisi. Blok Ambalat itu bukan nama gang motor ya bos. Itu adalah wilayah laut yang kaya minyak dan gas di perairan Sulawesi, tepatnya di Laut Sulawesi, dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Lokasinya dekat banget sama Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Secara administratif, Ambalat adalah bagian dari wilayah Indonesia. Tapi Malaysia dengan gaya khasnya, tiba-tiba mengklaim bahwa wilayah itu masuk ke zona ekonomi eksklusif, ZI mereka. Loh kok bisa? Masuk akalnya? Ya nggak ada. Tapi kita akan bahas kenapa mereka berani melakukan itu. Kita flashback ke masa lalu. Jadi zaman penjajahan Inggris dan Belanda bikin garis batas wilayah antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Tapi yang menarik, garis itu cuma tegas di darat. Begitu masuk ke laut, nggak ada penjelasan rinci. Nah, Malaysia pakai celah ini untuk ngotot bahwa Ambalat adalah perairan mereka. Terutama setelah mereka dapat semangat atas kemenangan dari kasus Sipadan Ligitan di Mahkamah Internasional tahun 2002. Padahal perlu digarisbawahi nih, kemenangan Sipadan Ligitan itu tidak menentukan batas laut di Ambalat. Tapi Malaysia seperti biasa langsung gatal dan mengklaim tambahan wilayah laut lewat peta buatan mereka sendiri. Ya, mereka literally bikin peta sepihak tahun 1979 dan menyatakan bahwa Ambalat masuk ke wilayah mereka. Hebat ya. Kalau Mimin bisa bikin peta sendiri, mungkin Mimin udah klaim negara anime juga. Pertanyaannya adalah, apa sih alasannya negara Upin Ipin sampai segitunya klaim-klaim wilayah orang? Jawabannya sederhana bos, minyak dan gas. Blok Ambalat adalah ladang minyak dan gas yang sangat potensial. Bahkan saking potensialnya, Indonesia sempat kasih konsesi pengeboran ke beberapa perusahaan migas besar kayak ENI, Italia, dan Unokal, AS, di awal tahun 2000-an. Nah, Malaysia juga nggak mau kalah. Mereka diam-diam kasih konsesi yang tumpang tindih ke perusahaan mereka, Petronas. Iya, rebutan kontrak ladang minyak kayak rebutan endorsement tapi level negara. Menurut beberapa laporan, misal, dari Kementerian ESDM dan pengamat energi, cadangan minyak di Ambalat bisa mencapai ratusan juta barel. Dan kalau dieksplorasi, nilainya bisa miliaran dolar. Jadi kalau kamu tanya, kenapa Malaysia ngeyel? Jawabannya ya, karena uangnya bos. Mereka tahu rebutan wilayah itu bukan cuma soal peta tapi juga dompet negara. Tahun 2005 jadi titik panas. Mimin masih ingat berita waktu itu. Kapal perang Malaysia, KD Sri Perlis masuk ke perairan Ambalat. Indonesia langsung kirim kari Tedong Naga untuk mengusir. Dan dua kapal ini nyaris tabrakan. Dekat sekali, Menteri Luar Negeri Indonesia protes keras. Tapi seperti biasa, diplomasi itu kadang nggak nyentuh perasaan. Malaysia tetap ngotot. Bahkan sampai 2009, pelanggaran wilayah terus terjadi. Tercatat lebih dari 10 kali kapal Malaysia masuk wilayah Ambalat secara ilegal. Dan yang lebih nyesek lagi, ada satu masa di mana media Malaysia menyebut kita overreacting. Ya, begitulah Malaysia sang negeri jiran. Secara hukum Indonesia punya landasan kuat. Pertama, kita ratifikasi UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut PBB, dan posisi kita di Ambalat sesuai dengan prinsip ZEI dan landas kontinen dari pantai Kalimantan. Kedua, kita nggak pernah mengakui peta Malaysia 1979 yang secara sepihak mengklaim banyak wilayah negara tetangga, bukan cuma Indonesia loh, bahkan Vietnam juga kena getahnya. Ketiga, perjanjian Belanda-Inggris yang jadi dasar pembagian Sipadan Ligitan tidak serta-merta berlaku di Laut Ambalat. Tapi Malaysia punya jurus halus. Mereka menghindari pengadilan internasional dan lebih memilih negosiasi bilateral. Kenapa? Karena kalau masuk pengadilan, kemungkinan besar Indonesia menang. Jadi ya, Malaysia lebih suka main tekan psikologis pelan-pelan. Pertanyaan penting, bos. Kenapa rakyat Indonesia kebanyakan nggak tahu soal ini? Apakah karena kita terlalu sibuk dengan drama politik dalam negeri? Atau karena Ambalat itu jauh dari jangkauan internet dan wifi gratis? Realitanya, banyak masyarakat Indonesia yang bahkan nggak tahu letak Ambalat di peta.
Padahal wilayah ini punya potensi ekonomi strategis. Dan lebih dari itu, ini soal kedaulatan. Kalau kita cuek, bisa-bisa wilayah kita diklaim negara lain dan kita terima-terima aja. Itulah kenapa konten ini dibuat, supaya rakyat ngerti bahwa nasionalisme itu bukan cuma bendera dan lagu saat upacara, tapi juga menjaga apa yang kita miliki. Hingga 2024, Indonesia dan Malaysia belum menandatangani kesepakatan final soal batas laut di Ambalat. Kedua negara terus bernegosiasi lewat forum bilateral. Tapi ya, negosiasi yang nggak kelar-kelar juga bisa jadi taktik pending konflik ini. Indonesia masih terus menjaga wilayah tersebut lewat patroli TNI AL. Dan kabar baiknya, masyarakat di Sebatik mulai lebih aktif menjaga batas wilayah. Tapi apakah ini cukup? Belum tentu. Karena selama peta Malaysia tahun 1979 belum dicabut secara resmi, potensi konflik akan tetap ada. Dan kalau rakyat kita masih nggak peduli, ya bisa jadi kita kalah tanpa sadar. Jadi, hari ini Mimin udah ajak kamu jalan-jalan ke laut yang hampir terlupakan, Ambalat. Bukan sekadar wilayah, bukan sekadar minyak, tapi ini adalah simbol bagaimana kita bisa kehilangan sesuatu kalau terlalu sibuk ngurus hal-hal receh. Sekarang Mimin tanya, menurut kamu, kalau Malaysia terus ngeyel soal Ambalat, harusnya Indonesia ngapain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena diskusi kayak gini, bukan cuma soal politik, tapi soal siapa kita sebagai bangsa. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu yang masih nganggap Ambalat itu semacam penyakit kulit. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.